Salam 84. Salam Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oke, tidak masuk karena apa? Sakit. Oh, sakit ya. Teman kita yang ada yang tidak masuk, mari kita doakan ya, semoga bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pernah menggantungkan jam dinding atau menggantungkan bingkai foto? Biasanya kalian menggantungkannya menggunakan apa? Paku. Nah, kenapa sih paku yang menahan bingkai foto itu bisa menancap pada tembok yang tebal? Karena apa? Karena ujungnya runcing. Nah, ujungnya runcing kalau ditancapkan saja, apakah bisa menembus tembok? Nah, berarti selain paku kalian butuh apa? Nah, paku itu fungsinya apa? Buat memukul kan. Kalau kita memukul berarti kan kita memberikan tekanan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari materi tekanan. Pelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian tekanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas. Pembelajarannya yaitu banyak sekali teknologi yang memanfaatkan tekanan zat dan berhasil membantu kehidupan manusia di segala bidang. Yang akan Ibu nilai yaitu ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu penilaian ketika kalian berada di dalam kelas selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja ini yaitu nanti penilaian saat kalian berada dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kognitif. Kognitif ini yaitu penilaian pretest dan proses. Kalian lihat dari 2 gambar ini. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama. Kalau gambar yang pertama berarti yang ujung runcingnya yang dekat dengan tembok atau tidak? Dekat dengan tembok ya, sebelah sini ya. Kalau yang satunya lagi kebalikannya. Gambar 1 bagian runcing ya yang ditancap pada tembok. Kalau yang gambar 2 bagian yang datar. Nah, kira-kira dari gambar ini permasalahan apa yang muncul menurut kalian? Silakan ditulis di buku tulis kalian pertanyaannya. Kan kalian sudah bikin pertanyaan. Nah, sekarang kalian jawab di bawahnya. Kira-kira dari pertanyaan itu jawabannya apa? Menurut kalian. Kan kita cek dari setelah kalian melakukan pengamatan. Sudah bikin ya, sudah membuat pertanyaan apa yang muncul dari gambar yang sebelumnya, gambar A dan B, kemudian tuliskan dugaan sementara. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semuanya? Sudah. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengamatan dan kita akan melakukan pembuktian apakah benar. Tadi kan kalian sudah punya pertanyaan, sudah punya jawaban. Nah, jawaban kalian benar nggak? Nah, itu nanti kita cek dengan kita melakukan pengamatan.
0,6 ya. Kecil banget. Oh, ya itu kan jadi milimeter. Jadi milimeter. Jadi milimeter. Jadi ingat berarti yang hijau ini dia yang bawahnya apa? Vertikal apa horizontal? Iya, kanan. Lakukan 2 percobaan. Nah, nanti kalian tulis data percobaan kalian di tabel pengamatan. Untuk menjawab pertanyaan dari lembar kerja dan kalian buat kesimpulannya juga. Panggilan ditujukan kepada pengurus PPTS Inti tahun pelajaran 2021-2022 dan pengurus Kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil. Di sini ada Aisyah, Sabrina, Dasa, Asyifa, dan Naila. Oke, Kami akan membacakan tabel pengamatan. Percobaan pertama, posisi uang logam horizontal, kedalaman lubangnya 0,5 mm. Percobaan yang pertama, posisi uang vertikal, kedalaman lubangnya 10 mm. Oke, stop. Dari yang kelompok presentasi untuk percobaan pertama horizontal berapa tadi? 0,5 mm. Oke, horizontal 0,5 mm. Kemudian yang vertikal 10 mm. 10 mm. Oke, kelompok yang lain berapa hasilnya? 2 mili sama 5 mili. Oke? Yang horizontal 6 mm. 11. Oke, coba perhatikan. Dari 3 kelompok, yang kelompok lain angkanya sama atau beda? Beda. Tapi lebih besar mana posisi vertikal sama horizontal? Vertikal. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa angkanya bisa berbeda? karena tekanan. Oke, benar ya, karena gaya tekan masing orang itu berbeda. Beda. Oke, lanjut sekarang percobaan kedua. Percobaan kedua, posisi uang koin vertikal dengan gaya lebih besar, kedalaman lubangnya 10 mm. Percobaan kedua, posisi uang vertikal dengan gaya kecil 0,5 mm. Oke, kalau yang vertikal gaya besar 10, kalau yang kecil 0,5. Oke, coba kelompok yang kedua, berapa hasilnya? Kalau gaya besarnya itu 0,9 mm, kalau gaya kecilnya itu 0,5 mm. 0,9 sama 0,5. Oke, kelompok 7, berapa? Dengan gaya besarnya 6 mm, dengan gaya kecilnya 4 mm. 6 sama 4. Kelompok 6, 30. Oke, 30 dan 30 mm berarti 3 cm ya. Kalau kelompok 5, ya. Nah, ini kelompok 5 sama kelompok 6 yang vertikal dengan gaya besarnya sama, 30 mm atau 3 cm. Nah, pertanyaannya sama. Kenapa hasil yang kalian dapatkan ada yang sama nilainya, tapi ada juga yang berbeda nilainya? Kenapa? Tekanannya. Ya,
besar. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya. Faktor yang mempengaruhi besar tekanan adalah gaya dan luas permukaan. Stop. Oke, yang pertama, faktor yang mempengaruhi luas permukaan dan gaya tekan. Ada yang berbeda jawabannya? Oke, atau kelompok lain ada yang memberikan alasan kenapa kedua faktor itu mempengaruhi? Oke, kalau tidak ada, coba kita lanjut dari presentasi kelompok 1. Lanjutkan. Bagaimanakah hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Gaya besar sama dengan tekanan besar. Gaya kecil sama dengan tekanan kecil. Luas permukaan besar sama dengan tekanan kecil. Luas permukaan kecil sama dengan tekanan besar. Oke, untuk faktor sama hubungan tekanan dengan luas permukaan dan gaya tekan ada yang berbeda? Sama? Oke, kalau sama, sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang mempengaruhi tekanan tadi. Oke, yang pertama untuk yang pengertian tekanan dulu. Siapa yang membuat kesimpulan? Yang membuatkan kesimpulan silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri di tempat. Ya, pengertian tekanan silakan berdiri di tempat. Dibacakan yang keras. Tekanan adalah? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luasan bidang tekanan. Oke, betul. Penampangnya kecil, tekanannya? Kecil. Kalau luas penampangnya kecil, tekanannya? Besar. Besar apa kecil? Besar. Kenapa sih ketika paku ujungnya runcing itu dia bisa menancap di dinding? Yang runcing itu dia tajam, kalau yang datar tidak. Tekanannya akan besar. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa paku yang runcing dia bisa menancap ke dinding tembok. Nah, sedangkan kebalikannya dengan bagian datarnya. Kalau bagian datarnya, kenapa susah? Karena bagian bawahnya permukaannya besar atau datar sehingga dia besar. Oke, nah ini tadi yang sudah kalian buat kesimpulan ya, yaitu hubungan antara tekanan, gaya, dan luas penampang. Kalau gayanya besar, maka tekanannya besar. Kalau luas penampangnya kecil, itu maka dia tekanannya besar. Jadi kalau gaya dia sebanding dengan tekanan, sedangkan kalau luas penampang itu dia berbanding terbalik. Oke, sekarang kita akan melakukan post test. Sudah selesai? Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah paham ya? Sudah selesai? Kumpulkan ya. Pelajaran hari ini saya senang, gembira, dan saya bisa mengetahui pelajarannya. Ada yang materi yang belum dipahami atau sudah dipahami semua? Sudah pahami. Jadi bisa melakukan penerapannya dengan sehari ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk tentang dukung Archimedes. Apa saja dipelajari, yaitu nanti tentang pengertiannya, penerapannya, dan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Oke, silakan Rafael ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk